Masalah paling besar di dalam kekristenan sekarang ini adalah bukan soal bagaimana orang memberi sebenarnya menurut saya. Bagaimana kita yang harusnya transparan. Saya juga bingungnya gini, apa yang mau kita kasih lebih ke mereka yang memberikan lebih gitu. Ya kasih lebih saya kekuasaan untuk mengatur ibadah you, ministry you. Kasih gitu. saya juga waktu untuk tampil lah di mimbar you gitu. Biasanya kan gitu kan ujung-ujungnya barternya. Kalau di gerejanya kebetulan lagi ada acara nih, Heeh. saya nggak bisa ngisi nih. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oh saya pikir ada Oh kontraknya nggak gitu. ada pak. Kita nggak ada kontrak. Sampai hari ini saya dengan semua imam pemain musik dengan worship leader nggak ada kontrak. Nah itu puji Tuhan, saya nggak ada kontrak pak. Kenapa? Buat saya kan mereka melayani Tuhan, bukan melayani saya pak. Anda nggak takut gitu kalau someday gitu mereka meninggalkan Anda semua loh? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Pak Abraham Daniel, apa kabar? Kabar baik. Iya, Pak. iya. Biasa, Pak. Kabarnya Pak. Blessing Worship gimana? Luar biasa Pak, baik. Gimana kabarnya Pak? Ini bosnya di balik Blessing Worship yang terkenal di YouTube itu. Bosnya bukan saya, bosnya Tuhan. Pesuruh, saya masih pesuruh. Wah, semua rendah dia. Jadi ya, kalau Anda tahu gitu ya, bertebaran konten-konten rohani, Blessing Worship judulnya. Nah ini kalau saya amati ya Pak Abraham ya, awalnya saya ini cuman konten-konten rohani lah gitu ya. Ada lagu-lagu di situ, pujian penyembahan, mungkin buat nemenin orang tidur yang nggak bisa tidur, insomnia. Lihat-lihat Salah YouTube. satunya saya itu dulu tuh. Oh gitu ya? Iya, salah satunya saya itu dulu. Oh, memang sekarang rupanya gitu ya, YouTube dipakai buat obat tidur ya? Iya sih. Kayaknya iya sih ya. Mulai kayaknya supaya bisa ngorok gitu. Iya. Terasa peace gitu kali Terasa ya, damai gitu. Nah, lambat laun gitu. Kenapa saya undang Bapak Abraham Daniel ke sini? Ini founder, pastor dari Blessing Worship Gembala. Karena kok semakin rembet loh. Ini kok ada ibadahnya nih, onsite nih, ya kan? Dari yang awalnya, betul kan? Dugaan saya betul ya? Betul. Awalnya nggak ada onsite bukan kan? dugaan pertamanya memang nggak ada onsite. Nah, betul kan? Memang nggak ada onsite. Jadi kita sebenarnya waktu mulai adanya ini semua digerakkan Tuhan sih ya, jujur aja. Saya kan bukan datang dari yang benar-benar mau project bikin satu worship channel nih. Nah waktu itu saya ke Noah Studio. Jadi kalau saya cerita flashback ya, dulu tuh waktu saya pergumulan, waktu COVID kan semua pergumulan lah ya. Kita semua pergumulan, termasuk saya pergumulan itu kan saya belum mengenal Tuhan waktu itu. Oh, belum malah. Belum. Saya tahu sih kalau namanya orang Kristen saya tahu nih Natal mah hari lahir sama hari bangkit. Pokoknya lahir sama bangkit kan selesai udah. Ya kan? Setahun dua kali ya? Setahun dua kali kan gitu. Yang penting lahir tahu, bangkitnya kapan tahu udah gitu. Saya nggak pernah waktu itu belum sekolah teologi, belum apa semuanya. Nah waktu pergumulan singkat cerita saya karena memang saya sukanya di musik, saya waktu itu menghindari stres saya, pressure dari penagih utang atau apa semua itu saya dengerin musik Pak. Saya dengerin musik. Nah dulu saya nggak tahu tuh apa pastor apa artis rohani apa saya nggak tahu. Jadi saya ya pokoknya nyanyi aja gitu. Ya tahu maksudnya beberapa sekedar tahu gitu loh. Dan lagu-lagu gereja ya saya tahu yang terkenal aja. Nah terus habis gitu saya ngerasa damai. Singkat cerita sampai satu hari sudah COVID, pergumulan udah mulai ini lah ya, COVID udah mulai membaik apa semua. Nah saya ini kebetulan ditunjuk oleh salah satu ministry, jadi gembala di ministry itu. Dan ministry jadi gembala nih. Kita nggak ada pemain musik, kita nggak ada apa semua gitu loh. Nah saya kebetulan dikenalin beberapa pemain musik, worship leader apa semua. Singkat cerita sudah berjalan ministry itu, tiba-tiba waktu saya lagi berdoa saya kayak digerakkan Tuhan nih, ayo kamu bikin pujian penyembahan yang selama ini menguatkan kamu. Nah saya waktu itu dikenalin sama salah satu produser musik rohani juga ke studionya Noah Studio. Nah pas sampai di sana saya mikir ya udah deh coba bikin deh, tapi saya nggak ngerti tuh bikin tuh buat apa sih gitu loh. Jadi saya nggak ngerti YouTube atau saya nggak ngerti maksudnya. Ya udah bikin aja deh pujian penyembahan. Terus kita waktu worship leader 1 orang, 1 keyboardist, 1 pemain gitar. Ya udah selesai mereka nanya saya nih, Pak ini kontennya mau diapain? Nggak tahu. Saya jadi nggak tahu juga. Nah nggak tahu juga akhirnya Noah Studio bilang Pak coba tayangin di YouTube aja. Siapa tahu bisa memberkati banyak orang. Saya pikir ya kenapa enggak ya gitu ya. Terus Tuhan juga taruh di hati
kan banyak orang yang kayak kamu nih gitu loh, yang maksudnya bisa mungkin diberkati. Ya udah saya taruh Pak. Nah itu berlanjut tuh, terus sampai kira-kira mau hampir setahunan lebih, mau masuk 2 tahun, kita terus project itu ada. Terus banyak teman-teman rohani yang saya lihat salah satunya di tengah perjalanan itu adalah para imam musik, pemain musik yang notabene pada waktu mereka mencapai umur tertentu, mereka ini sudah tidak bisa produktif. Yang akhirnya mereka nggak ada penghasilan. Iya. Nah waktu itu tujuan saya adalah kalau memang ini bisa menjadi berkat di YouTube, ya kita akan kembalikan lagi ke mereka. Ya, dan saya memang melihat, saya nggak usah sebut nama lah ya, tapi saya melihat beberapa dari mereka yang nggak ada penghasilan gitu, buat keluarganya susah, kesulitan gitu, dan apalagi abis COVID kan waktu itu. Nah kita coba mulai memberkati mereka yang kekurangan di sana. Nah mulai coba berkati kekurangan, saya waktu itu masih salah satu gembala di ministry itu masih. Jadi blessing worship-nya jalan di YouTube, saya masih gembala di sana. Dan sampai satu hari ya mungkin caranya Tuhan yang supranatural ya. Intinya akhirnya saya berdiri sendiri dan saya jadi gembala di blessing worship gitu loh Pak. Dan sebenarnya ibadah kita tuh baru mulai benar-benar ibadah tuh baru tahun ini sih Pak sebenarnya Pak. Jadi di Januari kemarin. Iya. Jadi bermula dari sebuah masalah, kemudian diberkati dengan puji-pujian itu, dan akhirnya ya kepengen bikin aja sendiri gitu. Iya sebenarnya gitu. Ya Tuhan taruh di hati kayak, loh kalau kamu dulu pernah bisa bertahan gitu loh karena pujian, kenapa kamu enggak? Kan saya ini demen musik gitu loh, demen video, demen semacam itulah, yang art itu saya demen gitu memang. Dan nggak kepikiran gitu bahwa itu bisa menjadi berkat kan. Nah, setelah saya coba, oh ternyata tuh bisa jadi berkat ya gitu loh. Ya akhirnya keterusan tuh sampai sekarang tuh. Oke. Terus bikin onsite jemaatnya dari mana kalau gitu? Nah kalau bikin onsite, saya terus terang jemaat itu kita masih nggak banyak sih Pak. Nah jadi waktu itu prinsipnya saya masih ingat ada salah satu hamba Tuhan bilang sama saya, dan saya sendiri juga mikir sama, waktu engkau adakan ibadah itu bukan masalah jumlah jemaatnya, karena jumlah jemaat buat saya itu kan jemaat Tuhan ya. Jadi saya nggak pikirin jumlah jemaat. Sampai sekarang aja kita jemaat juga mungkin nggak banyak, mungkin 50-60an gitu ya setiap kali ibadah. Terus ibadah pertama kali juga kadang ada yang lewat flyer, orang lewat WhatsApp broadcast, atau ya mereka datang kenalan gitu ya. Dan saya kasih tahu bahwa kita ini memang bukan kita yayasan, kita sudah dibentuk jadi yayasan, tapi memang kita bukan secara legalitas gereja, saya bilang gitu. Tapi fungsinya, yang penting kan fungsinya adalah sama. Kita menyebarkan Injil, kita melakukan hal baik, kita coba untuk memberkati gereja-gereja kecil di luar pulau, memberkati mereka yang kesulitan, baik yatim piatu atau apa. Jadi saya sebenarnya bergerak lebih ke fungsinya sih Pak, kalau saya gitu loh. Iya. Jadi sempat promo juga kan bahwa kehadiran jemaat yang pertama ini sempat khawatir juga nanti kalau nggak ada yang datang gimana gitu. Kekhawatiran manusia pasti ada lah. Nah makanya kan nggak lucu gitu ibadah sendiri nggak ada jemaatnya sudah. Oh saya pernah ngalamin itu Pak, udah sering sih. Jadi kayak udah terbiasa. Jadi kayak kalau saya waktu itu ngomongin sama para imam musik tuh kayak gini, kayak mall yang biasa sudah ramai dengan mall yang biasa sudah sepi. Iya. Pas kena COVID, mall yang sudah biasa sepi, ya biasa aja kan, memang nggak COVID juga gue sepi gitu loh. Iya. Jadi saya nih kayak mall yang udah biasa aja gitu loh ya. Dan memang waktu itu mungkin terkesannya kayak klise, tapi saya bilang sama para imam musik, saya bilang kita ada nggak ada kita persembahkan yang terbaik gitu loh. Karena kan kita juga ada live di YouTube, orang-orang juga bisa nonton satu hari. Ya intinya saya bilang sama mereka gini, kita kan nggak pernah tahu ya, maksudnya bisa jadi Tuhan tes kita dulu nih, kita kayak apa gitu loh. Iya. Jadi seperti itu sih Pak. Gitu. Oke Pak Abraham, jadi lebih dipentingkan mana, yang online atau yang onsite? Kalau sekarang untuk saat ini? Untuk saat ini sih Pak, sebenarnya keduanya buat saya sama sih Pak, selama itu bisa memberkati. Cuman memang kita harus akui kalau online itu lebih bisa menjangkau luas ya. Karena gini, di Blessing Worship ini kan kita menerima mereka yang punya lagu dan bisa ngarang lagu. Oh gitu. Kita terima mereka, tapi kita seleksi lagunya sesuai, lalu diaransemen ulang oleh kita berkati mereka. Dan kalau memang mereka bisa menyanyikan lagu mereka sendiri, it's okay. Tapi kalau mereka hanya bisa mengarang, kita akan pilih penyanyinya gitu. Nah,
dari online ini kita bisa nemuin kayak baru-baru ini kita dapat lagu dari Malaysia, Pak. Iya. Dari negara Malaysia mereka nonton, dia nonton, dia bilang saya pengen kasih lagu saya nih, katanya saya ciptain gitu. Saya bilang oh ya udah oke, nggak apa-apa gitu loh. Dan terus terang saya bilang sama mereka, kita nggak bisa berkati gede-gede karena kita memang dana kita juga ya terbatas, kita yayasan gitu loh. Dan kita pantang untuk yang sampai minta-minta gitu loh sama orang. Nah akhirnya dia kirim lagunya, sekarang kita udah mulai kita aransemen ulang, terus udah mulai mau masuk ke video klip apa semua gitu loh. Jadi saya rasa jangkauannya mungkin lebih luas ya. Untuk yang di online. Untuk yang online. Kalau yang di onsite memang senangnya kalau di onsite itu kan ketemu langsung ya. Ketemu dengan jemaat ya. Dan biasanya kalau ketemu jemaat yang di onsite itu kan masalahnya pasti masalah yang sama dengan pergumulannya saya. Jadi kalau Tuhan kirim tuh biasanya Tuhan kirim yang ini lah udah biasa nih ngehandle kayak gini. Karena saya yakin Tuhan itu gini, untuk ngehandle kuda liar dia pasti ngirimnya kuda jinak yang udah pernah liar, jadi kan tahu caranya gitu ya. Jadi saya senangnya kalau di onsite ya ketemu yang bermacam-macam, biarpun masalahnya sebenarnya nggak jauh-jauh beda sih sama saya biasanya. Iya. Di online juga banyak sih mestinya masalah, mereka nggak pernah cuat-cuat gitu ya misalnya. Kalau di online kebetulan mereka itu kan hanya di YouTube di kita, jadi kita memang belum buka yang sampai layanan konseling gitu kita belum buka gitu. Untuk layanan doa bersama ada gitu loh. Tapi memang agak lebih sulit ya buat mereka kalau mungkin cerita atau apa. Dan buat kita juga untuk ngerespon kadang-kadang agak sulit gitu loh. Kadang-kadang kan nggak, ya jujurnya kadang saya kan timnya nggak banyak nih Pak. Jadi kalau belum tentu kebaca, tapi kita urusannya selalu kebaca sih sebenarnya gitu loh. Iya. Justru orang itu kalau konseling lebih nyaman nggak ketemu loh Pak, nggak ketemu dan bicara dengan seseorang yang sama sekali nggak dikenal gitu. Setahu saya sih begitu sih kalau orang curhat sih, itu sebenarnya ya. sih gitu Pak. Cuma saya memang merasakan mungkin karena keterbatasannya kita juga ya dengan timnya kita ya. Jadi sih nggak agak sulit. Cuman buat kita kalau yang pas kebetulan wilayah Surabaya, ya pas enak sih, lebih enak ketemu gitu loh. Dan jujur saya sendiri akhirnya ngelihat nih prosesnya gitu loh. Jadi saya sebenarnya belajar juga dari prosesnya mereka gitu loh. Kadang, oh iya prosesnya ngeliat kan, dulu kan ngeliat proses Tuhan kepada kita nih. Sekarang kita ikut mendoakan mereka, ikut apa tuh kita akhirnya, wah luar biasa ya, maksudnya Tuhan tuh nggak hanya melakukan di saya nih, banyak orang nih, banyak tempat gitu loh Pak. Oke. Jadi sampai di sini saya masih bingung, ini blessing worship itu apa ya kalau begitu ya? Saya kita namakan apa ya? PD, gereja enggak. Industri rekaman mulai ke sana. Kita sebenarnya interdenominasi, yaitu sebuah komunitas Pak. Jadi makanya kalau orang ke tempat kita tuh kan pemain imam musiknya banyak dari gereja-gereja yang berbeda gitu. Terus worship leadernya juga gitu loh. Jemaat juga banyak dari jemaat yang berbeda. Dan kebetulan kita kan cuma 1 bulan 2 kali ibadah tuh. Jadi orang mungkin kadang mengisi waktunya, mereka membutuhkan rohnya, butuh makanan firman atau apa, mereka datang ke tempat kita. Dan jadi saya ini juga waktu ibadah ini berlangsung, saya dan keluarga nih enjoy karena saya sama keluarga nih bisa worship sendiri gitu loh, bisa ngerasain bareng-bareng semua, jadi satu komunitas gitu loh. Nah kebetulan yang datang kebetulan sudah lama nih, mereka juga ada yang dari Surabaya udah di online. Terus akhirnya datang ke onsite gitu loh, terus kenalin ke temen, datang. Jadi kalau mau dibilang kita ini komunitas sih. Dan memang beberapa kali saya udah ditawarin sama beberapa sinode. Cuman karena memang Tuhan tidak membawa saya juga ke sana, saya juga merasa bilang mungkin ya menurut saya ya pribadi yang penting kan fungsinya sama gitu loh. Fungsinya sama, dan untuk menjadi sebuah tanda, saya pikir kita tidak perlu harus selalu melihat mukjizat. Yang penting kita harus cari tandanya dulu menurut saya. Kalau kita berbicara tentang mukjizat melulu, kita tidak melihat dengan tanda yang diberikan gitu loh. Nah, akhirnya saya dengan teman-teman yang ini kita berkomitmen, yuk kita jalan sampai bisa memberkati orang. Iya. Tapi justru karena tadi Bapak mengatakan fungsinya sama nih kita. Gereja, PD, fellowship, community, semuanya fungsinya sama gitu kan. Tapi justru karena fungsinya sama itu biasanya kemudian saling tengkar di situ, Pak. Ya dalam tanda kutip rebutan jemaat lah, udahlah kayak gitu. Iya, rebutan jemaat lah. Iya kan, gitu loh.
Gimana Anda kalau misalnya menghadapi tuduhan-tuduhan itu gitu. Ini blessing worship. Aduh, di Surabaya please deh, udah banyak PD, udah banyak gereja. Kok kamu bikin lagi? Aduh, nanti domba ini orang Kristen tuh itu aja gitu. Cuman terpecah ke sini. Bagaimana Anda menjawab tudingan itu? Kalau saya sih selama ini kalau dituding gitu mah diem aja kan. Ini menurut saya kita harusnya menguatkan dan mendirikan kerajaan surga, bukan kerajaan pribadi. Jadi terserah persepsi masing-masing sih. Kalau dia punya hak untuk menilai saya kan gitu. Jadi selama saya berpikirnya relation saya dengan Tuhan itu secara pribadi dan Tuhan tahu hati saya, menurut saya itu ya udah it's enough di sana gitu loh. Dan kalau soal perbuatan jemaat, saya pikir ya saya punya prinsip gitu sih. Maksud ini saya nggak pernah kalau ada jemaat saya nanya. Saya selalu nanya, gereja mana? Saya bilang, gereja ini. Oh iya, puji Tuhan, saya bilang gitu. Terus, tapi mereka kan pada umumnya setelah ngomong gereja yang di mana, mereka akan ngomong masalah saya itu sebenarnya gini pastor, gini. Nah, kita memang harus mengakui bahwa kadang-kadang jumlah jemaat yang ribuan justru belum tentu bisa kita gembalakan. Maksudnya kita langsung koneksi, kan karena banyak ya. Kita juga ngerti kan bagaimana hafalin, bagaimana juga bisa sebuah gereja untuk tahu gitu. Iya, bagaimana sebuah gereja apalagi ribuan itu bisa fokus melayani jemaat satu persatu dengan masalahnya. Kalau gitu. nggak ada, maksudnya sistem gereja mungkin juga sudah bagus, tapi tetap juga pasti ada yang istilahnya nggak kebimbing lah gitu loh. Mungkin mereka kadang butuh gitu loh. Nah, kita mungkin bagian yang mengurusi roti-roti remah kecil itu Pak, kadang datang ke kita ngobrol minta doa gitu Pak. Ya Anda yakin roti remah-remah kecil? Kalau ada yang gede gimana? Sejauh ini saya nggak pernah ketemu yang gede sih Pak. Itu yang kadang-kadang menjadi sensitif gitu kan Pak. Iya kan, nggak dilayani. Anda tadi bilang gereja ini nggak bisa fokus, apalagi kalau jemaatnya ribuan melayani satu persatu. Dan Anda blessing worship bisa melayani dengan pas, dengan kesungguhan hati, akhirnya orang itu kemudian lari pada Anda dan tinggalkan gerejanya. Gimana? Oh enggak, saya selalu bilang bahwa rumah Tuhan, gereja rumah Tuhan, kita harus setia. Saya bilang, Anda di sana Anda harus setia. Bahwa Anda di sini adalah kita membantu mereka secara komunitas. Jadi saya jelasin juga dengan jelas gitu loh. Kita tidak pernah berniat, maksudnya Anda kalau misalkan melakukan aktivitas pelayanan di gereja sana, silakan gitu loh. Maksudnya datang ke kita hanya maksudnya untuk memberi makanan roh dalam dirinya, silakan saya bilang. Onsite-nya itu sebulan 2 kali setiap hari apa sih Pak? Setiap hari Rabu Pak. Nah kalau hari Rabu di gereja saya ada doa malam gimana Pak? Nggak apa-apa, mereka ke sana Pak. Saya banyak Pak yang kayak gitu. Banyak ya? Bilang saya nggak bisa datang onsite kan. Nggak apa-apa saya bilang gitu loh. Saya nonton online aja ya silakan saya bilang gitu loh. Justru itu juga yang saya mau kejar lagi nih ya. Di online sekarang nih gereja-gereja juga berlomba-lomba gitu ngadain KKR doa pagi gitu ya setiap pagi. Jadi nggak onsite tapi online gitu. Tapi maaf ya, sekali lagi maaf ya, ujung-ujungnya tertera nomor rekening. Tertera untuk nomor rekening. Nah sebenarnya gini Pak, nomor rekening ini kan sensitif ya sebenarnya. Dulu waktu saya pegang ministry banyak yang mau menabur ke ministry saya sebelum blessing worship. Saya ditunjuk jadi gembala, tapi itu bukan ministry saya hanya gembala. Cuma saya bilang selama itu rekening pribadi saya tidak mau, saya bilang. Anda kalau mau nanti kalau sudah secara legalitas ada. Nah, yang menjadi masalah paling besar di dalam kekristenan sekarang ini adalah bukan soal bagaimana orang memberi sebenarnya menurut saya. Bagaimana kita yang harusnya transparan. Cocok. Ya kan? Kalau orang memberi silakan, tapi kita harus transparan. Makanya saya implementasikan di Blessings Worship, di ibadah onsite kita buka informasi saldo, mutasi rekening. You mau download silakan, kita punya rekening, kita buka di layar setiap kali ibadah. Biayanya apa, siapa yang ngasih persembahan, apa semua. Waktu kita melayani di luar pulau, itu uangnya kemana, dipakai untuk apa, nota-notanya. Sampai kita misal berkati panti asuhan pun ada notanya gitu, semua notanya. Nah, karena kita nih baru menuju ke 1 tahun, nanti 1 tahun, akhir tahun kita rencana kita mau audit kita sendiri ke dalam. Untuk lihat, jadi para pengurus akan lihat nih duitnya apa gitu loh. Nah, karena kita
open transparan, otomatis rekening pun dipegang bukan hanya oleh saya nih sebagai gembala gitu. Jadi ada bendahara gitu ya, ada dan juga saya dan juga ada koordinator ibadah yang dimana sebelum uang itu keluar itu sudah melewati persetujuan dulu. Dan itu nanti biaya uang keluar itu pun akan dibuka di depannya semua jemaat, bahkan baik pun on site maupun online gitu loh. Jadi menurut saya sebenarnya bukan bagaimana soal memberinya sih, ya pertanggungjawabannya kita pada Iya. Karena saya ini udah kepengen memberi gitu kan. Kita diajar gitu dalam kekristenan untuk memberi gitu kan. Tapi saya dilukai gitu kan. Ya dilukainya artinya ya penggunaan dana itu ya ujung-ujungnya malah kemana-mana gitu, nggak jelas gitu loh, ya kan. Bahkan untuk hal-hal pribadi. Nah itu yang sering terjadi kan kayak gitu. Ya memang agak sedikit sensitif ya. Tapi saya selalu bilang sama jemaat, saya bilang yang penting dari kita adalah bukan soal saya mau beri nih tapi takut nanti dipakai nih atau gini ya. Lihat handlingnya bagaimana, cara menghandlenya bagaimana ya kan. Dan saya juga percaya waktu kita memberi, kalau kita menghandlenya dengan bagus, yang memberi pasti ada sukacita waktu memberi. Betul. Dia pasti kayak, saya tenang nih gitu kan. Kalau nggak jelas, kita sendiri pasti ngapain juga nih saya kasih gitu loh. Saya bilang menjemaat gitu, tapi saya nggak pernah bilang menjemaat, you harus kasih gini, enggak. Anda kalau mau lihat pas kita pelayanan, Anda mau berkati silakan. Anda kalau enggak, kita yakin Tuhan pasti akan lewatin, saya bilang gitu. Iya. Jadi Anda tampilkan transparan semuanya itu ya, pengeluaran-pengeluaran, termasuk pemasukan-pemasukan semua. Termasuk pemasukan semuanya. Saya tampilkan semua di ibadah, di layar. Saya memang tampilkan semua. Iya. Tapi nggak namanya kan, Pak? Sungkan loh Pak, saya nanti kalau memberi itu kan sungkan, Pak. Nama saya tercantum. Jadi kalau nama itu kita saya ngesok nih. Iya, kalau nama itu kita tutup. Nama itu tutup, tapi waktu kita biaya keluar kemana itu kita tulis keluar gitu loh. Karena biaya kan ya. Biar jelas gitu, Pak. Kalau nama memang saya mengerti ada beberapa dari mereka yang maunya private ya kan. Jadi kita tutup. Tapi kalau ditutup namanya doang, Pak. Kalau itu semua dibuka tuh. Angkanya, mutasi rekening, terus udah gitu informasi saldonya keluar per minggu, Pak, kita. Jadi kalau ibadahnya nanti di ibadah ke ibadah kedua di minggu keempat, ya kita buka dari mutasi rekening dari minggu ke-1 sampai minggu ke-3. Iya. Tapi Anda tahu persis kan nama-nama yang ngasih itu siapa gitu kan? Saya nggak lihat sih. Nggak lihat ya? Nggak lihat, Pak. Jadi kalau tim media mau tayang gitu ya, saya cuma download, terus saya kasih ke mereka aja gitu. Oke. Kalau gitu siapa yang melihat pertama kali yang itu bisa melihat nama yang ngasih itu siapa gitu? Semua bisa lihat sih, Pak. Di semua bisa lihat. Semua bisa akses. Tim media saya juga bisa akses, Pak. Tapi Anda nggak pernah akses? Ya kalau pas lagi tim media nanya aja, Pak. Maksud saya begini, Pak. Ujung-ujungnya itu gini loh, Pak. Kalau misalnya Anda tahu gitu ya, si A nih yang transfer dan nilainya gede, Anda jadi beda sikap perlakuannya gitu loh. Anda melayani dia dengan khusus gitu dibandingkan dengan jemaat yang lain gitu. Nah, saya masalahnya nggak tahu, Pak, yang mana yang khusus. Terus menurut saya gini, seseorang yang mau memberikan lebih, kalau dia meminta sesuatu yang lebih dari kita, saya malah nggak mau, Pak. Jujur, saya malah nggak mau. Buat apa? Karena apa yang mau kita kasih lebih? Saya juga bingungnya gini, apa yang mau kita kasih lebih ke mereka yang memberikan lebih gitu? Ya kasih lebih saya kekuasaan untuk mengatur ibadah ministry kasih gitu. Saya juga waktu untuk tampil lah di mimbar gitu. Biasanya kan gitu kan ujung-ujungnya barternya. Bukannya begitu ya? Puji Tuhan nggak ada di tempat saya, Pak. Ini maaf ya sekali lagi ya. Saya gak bermaksud menyinggung salah satu. Apa-apa, Pak. Kebetulan juga memang mungkin jemaat sudah terbiasa ya dengan polanya kita. Jadi mereka kayak yang, dan saya selalu maksudnya ingatin jemaat bahwa saya bukan bahkan di doa persembahan saya selalu bilang bukan nilainya, saya bilang kita nggak penting nilainya, kita penting hatinya. Karena sampai hari ini kita Blessing Worship bisa bertahan ya memang cuman karena kita mau melayani doang gitu loh. Bukan perkara nilainya tapi hatinya. Tapi masalahnya kadang-kadang nilai itu membuat pendeta itu jadi takut sama orang kaya, Pak. Betul. Nah itu loh maksud saya. Yang lagi ini yang kita bingungin karena gini kan, kita nggak bisa baca nih hatinya kayak gimana. Betul. Maksudnya tujuannya gitu loh. Cuman memang ya pasti kita bisa melihat lah.
kalau jujur ngomong bahkan kadang ada yang nggak memberi pun minta perlakuan lebih, itu kan biasa namanya manusia ya. Mungkin dia lagi kesulitan secara maksudnya lagi pergumulan lagi apa wah ya it's okay gitu, kita harus naungin lah Pak gitu. Itu yang saya maksudkan, bagaimana bisa menjamin supaya nggak terjadi beda perlakuan antara yang ngasih lebih sama yang ngasih seadanya atau bahkan yang nggak ngasih gitu kan. Makanya kan ada jemaat-jemaat VVIP gitu ya kan. Dan seringkali ya itu tadi pendeta itu suka, hamba Tuhan, gembala ini suka jadi takut gitu ya, disetir sama orang-orang kaya yang ngasih lebih. Akhirnya kan jadi gitu sehingga ministry yang awalnya pure jadi nggak pure gitu loh. Saya puji Tuhan, saya dan teman-teman di yayasan, masuk keluarga juga, kita mencoba menghidupi kita sendiri secara cukup dari penghasilan kita yang semua rata-rata kerja karyawan. Dan beberapa juga ada worship leader, mereka menyempatkan untuk memberikan kontribusi gitu ya. Kadang ya namanya kadang dana banyak nih, terus kita pakai buat pelayanan, kayak terakhir kita misi ke Pontianak gitu ya, habis gitu. But ya udah, it's okay, kita yakin nggak mungkin lah Tuhan masih buat kita yang punya hati murni sampai terkapar, nggak mungkin. Nggak mungkin membuat orang-orang di dalamnya terkapar. Berarti cuan Pak. Kalau mau ngomong cuan enggak sih Pak, ya kan? Nah itu loh, saya juga kadang bingung ya, orang ngomong cuan itu dari mana ya? Karena nggak bisa membuat terkapar kan, karena kita dari semua anggota yayasan, kita hampir setiap bulan kita sendiri pribadi, karena pasti kurang. Dan kita sendiri memang menyisihkan buat kita sendiri. Dan saya sendiri perpuluhan itu nggak di tempat saya loh. Saya perpuluhan di tempat gereja saya sendiri gitu loh. Saya tetap setia di gereja saya. I see. Jadi saya juga bilang sama jemaat loh, saya tetap perpuluhan di gereja saya gitu loh. Karena saya tahu saya harus setia di sana, saya bilang gitu loh. Oke. Dan saya lihat ternyata dana yang masuk itu nggak cuma untuk membiayai operasional YouTube, berlangsungnya konten itu kan juga butuh dana kan Pak, ya kan, untuk bisa terjadinya YouTube yang Anda tonton itu juga butuh dana gitu. Apalagi saya lihat Blessing Worship ini nggak nanggung-nanggung, videonya bagus, quality audionya bagus, ngasih yang terbaik lah gitu. Itu kan semua butuh dana gitu kan. Kalau video itu sebenarnya jujur Pak ya, video itu karena tangannya Noah Studio aja Pak. Bukannya saya promo nih Pak ya. Promo nih tempatnya nih. Saya jujur ketemu Noah Studio itu karena mukjizat Tuhan Pak. Jadi waktu itu ministry saya sebelum Blessing Worship kita ngadain acara Natal. Acara Natal yang sebenarnya nggak pakai apapun, nggak pakai flyer, nggak pakai apa, biasa gitulah acara Natal gitu. Kita berapa deh yang datang lah, 100 lah ya gitu. Ternyata yang datang membludak Pak, hampir 600 sampai 700. Sampai kita nggak cukup. Dan waktu itu kebetulan Pak Nuh dari yang owner dari Noah Studio itu nggak bisa keluar Pak dari sana. Dia lagi makan sama istrinya, nggak bisa keluar. Keblok mobilnya sama mobil jemaat. Nah akhirnya mereka panggil saya akhirnya ketemu sama Pak Nuh. Nah saya nggak tahu dia punya studio. Setelah berapa lama kemudian saya ketemu lagi nih temen, ada salah satu produser rohani ngomong saya kenalin kamu ke studio gitu loh. Nah kebetulan waktu itu saya kepengen menyembah. Nah produser rohani ini ngomong, ayo lu nyembah sama gue deh di studio mana? Di Noah Studio. Saya nyampe buka pintu, ternyata lah ini kan orang yang waktu itu ketemu saya. Nah dari sana kita berlanjut. Nah keuntungannya daripada dari pelayanan kita di Blessing Worship adalah para pemain musik, para worship leader, mereka tidak melihat nilai daripada persembahan kasihnya. Mereka benar-benar dari berbagai macam kalangan gereja kan, kita free gitu. Terus yang kedua, Noah Studio memberikan kita batas ruang dan bukan charges yang mahal gila-gilaan gitu. Maksudnya dengan kualitasnya Sino begitu, itu murah Pak gitu loh maksudnya. Waduh, ini kalau Bapak bilang begini nanti semua orang-orang pelayanan gereja larinya ke sana Pak. Soalnya kesannya harganya murah dan bisa dibicarakan gitu ya. Bisa dibicarakan lah Pak, pastilah Pak nanti. Tapi tetap ya saya bilang kita harus berikan yang jangan gini, kalau kita bisa berikan yang terbaik buat Noah dan dia sudah berikan terbaik buat kita, ya harusnya kita menghargai orang dong. Kan Pak gitu. Karena kadang-kadang ya ini mungkin si Noah nggak mau ngomong nih, tapi dia kadang-kadang kayak gini, sudah pastor nggak usah deh, tenang aja, ini kita jalan dulu gitu loh. Nah
Ya saya percaya itu dia ada ikut campur tangan Tuhan di dalamnya gitu. Makanya kita bisa jalan sampai 2 tahun gini gitu. Iya. Oke. Tadi Anda sebut bahwa WL para imam musik yang ada di Blessing Worship ini baik yang on-site maupun yang online dari berbagai macam denominasi gereja. Tapi saya lihat ini yang in-frame ini, wah ini kualitas bagus-bagus semua loh ini. Artinya pemain-pemain lama gitu ya. Betul. Pemain-pemain lama yang ya udah nggak bisa diragukan gitu kan. Tadi Anda menyebut PK-nya seadanya. Apa mau Pak mereka Pak? Mau tuh Pak. Serius? Saya ini gini Pak. Saya ini nggak tahu bahwa kalau Bapak kan sudah tahu ya mungkin ya. Kalau saya kan baru bener-bener masuk. Maksudnya bener-bener sangat mengenal Tuhan dan apa semua dalam lingkungan gereja ya. Bukan, saya nggak tahu nih bahwa ini pemain musik yang wah gitu, yang apa gitu ya. Nah, istilahnya kalau barang tuh nggak tahu barang gitu ya. Iya gitu loh, pokoknya ya terus mereka main musik buat saya nih, yang main gitar A sama yang main gitar B buat saya sama aja, gitarnya mencentang-centeng sama buat saya gitu. Yang penting jangan kayak saya nih kalau ngomong aja falas orang bilang. Ya kan yang penting worship leader Anda nyanyi. merendah ini, ya Anda kan? merendah. Saya ngomongnya falas, mereka oh ya udah enak lah. Dan memang itulah ya mukjizat Tuhan. Pertama kali kita tayang itu yang nonton 80.000. Ya soalnya mereka pemain-pemain berkualitas Pak. Tapi kita nggak pernah iklanin, nggak pernah apa waktu itu Pak. Iya. Jadi saya juga mikir, teman, ya itu kalau mukjizat udah ada ya nggak bisa ngomong ya. Gitu Luar biasa Anda nih ya, kasih karunia Tuhan begitu besar ya. Oh sangat besar Pak. Sangat besar Pak kasih karunia Tuhan. Biasa Blessing Worship ini. Makanya saya pikir ini butuh dana yang besar ya untuk ngasih PK sedemikian pemain sedemikian banyak dan kualitasnya oke yang gitu. Saya pikir ini Blessing Worship ini punya taste yang oke ya gitu ya. Nggak mau pemain ecek-ecek gitu. Wah, yang oke nih yang direkrut nih gitu, yang disatukan ya. Kalau dibilang merekrut, ini kan banyak orang bilang merekrut. Iya. Bayangan saya begitu. Enggak loh Pak. Mereka jadi bebas Pak di mana aja. Jadi kalau mereka nggak bisa main, Pak, pastor saya hari ini nggak bisa main, ya udah nggak apa-apa. Saya cari lagi gitu. Oh. Iya, kalau di gerejanya kebetulan lagi ada acara nih, saya nggak bisa ngisi nih. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oh saya pikir ada kontraknya gitu. Nggak ada Pak. Kita nggak ada kontrak. Sampai hari ini saya dengan semua imam pemain musik dengan worship leader nggak ada kontrak. Ya itu puji Tuhan, saya nggak ada kontrak Pak. Kenapa? Buat saya kan mereka melayani Tuhan, bukan melayani saya Pak. Anda nggak takut gitu kalau someday gitu mereka meninggalkan Anda semua loh? Ya nggak apa-apa, berarti mungkin waktunya Tuhan untuk berganti, Tuhan kirim yang baru. Saya nggak tahu apa mungkin Tuhan pakai mereka di tempat lain kan. Saya nggak ngerti juga. Karena saya nggak ngerti beneran gitu loh. Karena ya sekali lagi maaf ya, saya melihat banyak orang ya mau ikut karena duitnya gede gitu. Di saat Anda kemudian nggak kontrak dengan nilai duit yang gede, bagaimana mereka bisa loyalitas pada Anda gitu loh? Nggak, masih banyak kok daripada mereka. Kalau kita ngomong bicara bahwa uang itu gede, kita ngelakuin ibadah cuma 1 bulan 2 kali, ya kan? 2 kali ibadah dan hanya 2 kali onsite gitu. Terus kalau tapping pun kita 1 bulan tuh maksimal cuma 2 kali. Cuman karena kan langsung di tapping sekali, maksudnya langsung berjalan gitu, irit waktu gitu. Jadi kan kalau mau mereka terima banyak. Maksudnya nggak kayak gereja yang ibadah 6 kali, ibadah 5 kali, ya kan? Itu cuma sekali gitu loh. Jadi mereka nggak terima banyak juga dari kita. Ya, gitu tapi loh. Siapa tahu sekali tapi nilainya 6 kali gitu. Ya, misal 20 juta gitu. Nah, memang banyak yang nanya. Kaya banget ini Blessing Worship ini ya berarti ya. Kalau 20 juta saya main musiknya Pak, biarin falas nggak apa-apa ya. Saya yang worship kalau. Tapi memang nggak banyak orang berkira saya ya kayak Bapak bilang itu kontrak nggak ada. Iya. Soalnya saya pernah dicurhati sama teman gembala lah di sebuah gereja Surabaya gitu. Mereka itu dibuat pusing gitu dengan para pemain-pemain musik yang sedemikian gampangnya pindah hanya karena nilai uang yang berbeda gitu. Jadi kalau Anda kayak Anda nggak ada batasan yang jelas, nggak ada kontrak yang jelas, semuanya itu atas dasar sukarela gitu ya. Aja. Nah, saya khawatir gitu loh, satu hari misalnya Anda dibuat kebingungan gitu, waktunya ibadah nggak ada yang bisa main. Malah gini Pak, kita pernah Pak ya, barusan terjadi kira-kira sebulan yang lalu. Kita ada ngundang waktu itu Undivided ya. Undivided datang, Undivided kebetulan juga temen nih, datang semua pemain musik. Lalu pemain musiknya Blessing yang biasa main juga datang. Saya nggak kasih tau mereka nih. Dan satu hari mereka duduk, ini bisa di cross check sama mereka. Mereka saya masukin ke ruang pendeta, saya bilang, mereka nanya saya,
Loh pastor hari ini kita main apa? Mereka juga main kan? Saya bilang hari ini giliran kalian yang makan firman, saya bilang. Lu duduk di depan semuanya, saya bilang. Saya nggak mau kalian main. Karena kenapa Pak? Karena mereka setiap minggunya mereka main dari pagi sampai sore Pak. Iya. Betul kan Pak? Iya. Dengerin khotbah udah bukan dengerin, sorry ngomong. Buat saya mereka dengerin khotbah kayak ya udahlah karena saya harus di sana, makanya saya dengerin khotbah gitu loh. Tapi hari ini kamu lepasin itu semua kamu, karena apa? Saya perlu mereka untuk ada rohnya waktu mereka main, bukan sekedar main. Saya bilang gitu loh. Jadi kamu duduk dengerin firman hari ini gitu loh. Dan saya bilang kalau kalian mau pulang, ya, silakan. Mantap. Nggak ada yang pulang Pak. Itu hebatnya Tuhan. Cuman saya nggak segalak itu lah Pak. Saya bilang kalau teman-teman memang berasa maksudnya ada kerjaan lain, silakan. Tapi kalau teman-teman mau dengar firman, ayo duduk di depan semua sama saya. Mereka duduk semua di depan Pak. Dan saya maksudnya ya bangga, maksudnya Tuhan bisa membuat sampai seperti itu kan Pak ya. Ya keren banget. Saya juga sebenarnya kayak mau nggak ya mereka ini? Ya makanya itu Pak, dugaan saya orang yang di luar Blessing Worship, dugaan saya ini Anda bayar mahal mereka sampai Anda bisa menundukkan mereka pemain lama-lama. Mendingan saya kalau dibayar mahal saya nyanyi aja. Males nggak apa-apa deh. Diambil sendiri Pak ya. Diambil sendiri jobnya. Enggak, kita nggak ada kontrak sih Pak. Dan itu puji Tuhan yang membuat maksudnya saya kayak tadi Bapak bilang bebas gitu loh. Iya. Saya mau apa ya bebas aja gitu loh. Ya, lebih enak gitu sih ya. Lebih enak gitu Pak. Lebih enak. Jadi urusannya pribadi saya sama Tuhan doang gitu Pak. Oke. Yang terakhir. Iya Pak. Mungkin nggak Blessing Worship jadi church gitu. Blessing Worship Church gitu. Nggak. Yakin. Ini ditonton loh. Ini didokumentasikan di YouTube Pak. Saya sampai sejauh hari ini Tuhan tidak pernah taruh di dalam hati saya untuk jadi sebuah gereja. Kenapa? Saya nggak tahu, tapi mungkin itu jalannya Tuhan. Dan saya orang yang bergerak mengikuti arahnya Tuhan. Iya. Dan kalau dia tempatnya di hati saya tidak, ya saya nggak mau gitu loh. Karena jujur Blessing Worship bisa sampai hari ini Pak dengan yang seadanya loh Pak. Kita tuh kalau Bapak tahu anggota yayasan kita Pak, ada yang datang dari ini, ada yang model ini, ada yang ibu rumah tangga, ada yang kerja di MLM gitu loh Pak. Yang cuman benar-benar datang tuh ya benar-benar hanya melayani gitu loh Pak. Jadi saya nggak mau apa yang udah Tuhan berikan di sana itu cuman untuk ambisi pribadi buat apa. Nah itu, Anda katakan bahwa orang-orang di yayasan ini datang dari berbagai kalangan. Nah, Anda nggak tahu juga mereka datang dengan ambisi apa gitu ya. Biasanya kalau sudah mulai timbul ambisi kan mulai terjadi gesekan satu dengan yang lain gitu. Anda sudah pernah mengalami itu misalnya gesekan? Nggak ada ya? Sama sekali. Nah itu hebatnya Tuhan Pak, sama sekali nggak ada Pak. Bahkan mereka tuh sangat kayak, ayo kita pelayanan di mana lagi nih? Antusias ya? Antusias gitu. Tapi nggak pernah yang nanya, jemaatnya berapa? Nah itu. atau persembahannya berapa? Jadi kita bahkan penghasilan kita dari monetize di YouTube sampai hari ini kita belum ambil Pak. Dan satu pun hari itu kita akan ambil, kita akan kasih lagi laporannya ke jemaat seperti ini. Iya. Dan sama sekali itu bukan dipakai untuk kepentingan pribadi para pengurus yayasan ya. Saya lihat di ibadah Anda pertanggungjawabkan itu Anda larikan ke pekerjaan misi gitu. Iya. Semuanya kita open semua kok Pak. Jadi mereka semua tahu gitu Pak. Oke. Terima kasih kedatangannya, sukses selalu buat Blessing Worship Pak Abraham Daniel ya. Terima kasih diundang ke sini, tempatnya bagus, enak. Luar biasa ya hamba Tuhan masih ada yang seperti ini. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.